Amelia, seorang wanita di usia pertengahan 20-an, selama ini menjalani hidupnya dengan peran yang tak terucapkan, namun jelas, cadangan bagi keluarganya yang mapan. Ia adalah sosok yang selalu ada untuk dimintai tolong mulai dari menjaga anak-anak keponakan, membantu urusan rumah tangga, hingga menjadi pendengar setia saat ada masalah, namun jarang diundang untuk merayakan momen-momen penting atau sekadar dianggap sebagai bagian yang setara. Puncak dari pola perlakuan ini terjadi ketika keluarganya merencanakan liburan mewah dan eksklusif ke Maui. Amelia, seperti biasa, dikecualikan dengan alasan hanya untuk pasangan dan anak-anak. Namun, ketenangan Amelia yang rapuh terusik oleh panggilan telepon panik dari ibunya. Hanya beberapa hari sebelum keberangkatan, menuntut Amelia untuk menjadi pengasuh anak di Maui dengan biaya sendiri, tanpa privasi, dan waktu istirahat yang minim. Kalimat ibunya yang menusuk, "Amelia, kamu tidak punya keluarga lain, dan kamu tidak pantas beristirahat," justru menjadi percikan api kesadaran. Dalam sekejap, ilusi tentang perannya dalam keluarga runtuh, dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amelia menolak, memutus panggilan, dan untuk pertama kalinya, memilih kedamaian batin, harga diri, dan kebebasannya di atas ekspektasi dan manipulasi keluarganya. Aroma sabun cuci piring beraroma lemon yang tajam, bercampur dengan sisa bau lemak daging sapi yang mulai mendingin, memenuhi rongga hidungku. Tanganku, yang kulit ujung jarinya mulai keriput karena terlalu lama terendam air sabun hangat, bergerak mekanis menggosok kerak noda rendang dari piring porselen putih milik ibu. Ini adalah piring khusus, piring yang hanya keluar saat ada acara penting atau kumpul keluarga besar di hari Minggu seperti ini. Dan seperti biasa, akulah yang berakhir di depan wastafel, sementara gema tawa dan denting gelas kristal terdengar meriah dari ruang tengah. Aku berhenti sejenak, menegakkan punggung yang terasa kaku. Dari balik dinding pemisah antara dapur dan ruang makan, aku bisa mendengar suara Kak Sarah, kakak perempuanku, sedang menceritakan lelucon tentang rekan kerjanya. Semua orang tertawa ayah, ibu, Mas Rio, suami Sarah, dan bahkan adik laki-lakiku, Bimo, yang biasanya sibuk dengan ponselnya. Tawa mereka terdengar hangat, padat, dan eksklusif. Sebuah lingkaran utuh yang tidak memiliki celah untukku. "Amel, kamu masih di situ?" Suara ibu memecah lamunanku. Nadanya tidak tinggi tapi menentit. Bukan sebuah pertanyaan karena kekhawatiran, melainkan sebuah pemeriksaan inventaris. "Apakah alat rumah tangga ini masih berfungsi?" "Iya, Bu," sahutku, berusaha membuat suaraku terdengar riang. "Sedikit lagi selesai kok." "Oh, bagus. Tolong nanti potongkan buah melon yang di kulkas ya. Masmu mau makan buah katanya," seru ibu tanpa beranjak dari sofa empuknya. "Baik, Bu." Aku menghela napas panjang, membiarkan uap napasku menyatu dengan udara dapur yang lembab. Inilah peranku, si cadangan. Aku adalah ban serep yang tersimpan rapi di bagasi gelap. Tidak pernah dipamerkan, tidak pernah dibanggakan, namun dicari dengan panik saat ban utama bocor di tengah jalan. Aku adalah Amelia, si anak tengah, yang belum jadi apa-apa. Di usia 26 tahun, dengan pekerjaan freelance desain grafis, yang sering dianggap sebelah mata oleh ayah. Itu bukan karir nyata. Amel itu hobi yang dibayar. Katanya dulu aku dianggap sebagai satu-satunya orang yang memiliki waktu luang tak terbatas. Waktu luang yang, menurut definisi keluargaku, adalah milik mereka. Pintu dapur berderi terbuka. Mas Rio masuk sambil membawa gelas kosong. Ia tersenyum. Senyum sopan seorang menantu yang tahu posisinya aman. "Wah, rajin banget Mel," komentarnya basi-basi sambil meletakkan gelas di meja island. "Padahal, tadi makanannya enak banget loh. Kamu makan dikit banget. Lagi nggak terlalu lapar, Mas?" Dustaku. Padahal kenyataannya, saat makan siang tadi, aku sibuk menyuapi Mika, anak bungsu Kak Sarah yang berusia 3 tahun, karena Sarah sedang sibuk berdebat politik dengan ayah. Saat aku akhirnya bisa duduk tenang, lauk pauk sudah tinggal sisa-sisa yang tidak menarik, dan nafsu makanku sudah hilang ditelan kelelahan. "Oh ya, titip gelas ya," ujarnya santai, lalu berbalik pergi tanpa menunggu jawabanku. Tentu saja, kenapa dia harus mencucinya sendiri jika ada Amelia? Aku menyelesaikan piring terakhir, mengeringkan tangan dengan lap gantung, lalu membuka kulkas untuk mengambil melon. Dinginnya udara kulkas menyapa wajahku, memberikan sedikit kesejukan di tengah rasa gerah yang mulai menjalar di dada. Aku memotong buah itu dengan presisi, menyusunnya di piring saji, menusukkan garpu-garpu kecil, dan menarik napas dalam-dalam
sebelum melangkah masuk ke arena utama. Ruang tengah rumah orang tuaku selalu tampak seperti majalah interior. Karpet Persia tebal, sofa kulit berwarna krem, dan foto-foto keluarga besar yang terpajang di dinding. Di sana, di tengah kemewahan itu, keluargaku berkumpul. Sarah sedang duduk di lantai sambil memijat kaki ibu. Bimo sedang menunjukkan sesuatu di tabletnya kepada ayah. Dan Mika sedang tertidur di pangkuan ayahnya. Pemandangan itu begitu sempurna, begitu harmonis, dan aku merasa seperti pelayan yang menyusup masuk ke dalam lukisan Renaissance. Ini buahnya, kataku pelan, meletakkan piring di meja kopi. Nah, ini dia, kata ayah, mengambil sepotong melon tanpa menatapku. Matanya masih terpaku pada layar tablet Bimo. Jadi beneran sebagus itu resortnya, Bim? Bagus banget. Ya, bintang 5, akses privat ke pantai, terus ada paket tur ke air terjun juga. Reviewnya bilang, ini tempat terbaik buat keluarga di Maui. Jawab Bimo antusias. Kata itu membuatku terdiam, Maui. Aku duduk di ujung sofa yang kosong, melipat tanganku di pangkuan, mencoba mengecilkan keberadaanku, namun menajamkan pendengaran. Hawaii adalah destinasi impian ibu sejak aku masih kecil. Poster pantainya pernah tertempel di kulkas kami selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya memudar dan dibuang. Kalau kita ambil yang villa 3 kamar tidur, itu dapat kolam renang pribadi menghadap laut. Tambah Sarah, suaranya bergetar karena kegirangan. Bayangin deh Bu, ibu bisa santai di pinggir kolam, sambil lihat sunset, nggak perlu desek-desakan sama turis lain. Ibu tersenyum lebar, senyum yang jarang sekali ia tujukan padaku belakangan ini. Wah, Ayah, ini sepertinya cocok sekali untuk perayaan pensiun. Ayah dan ulang tahun pernikahan kita nanti. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Kalian mau ke Maui? Semua kepala menoleh ke arahku. Seolah baru menyadari, aku sudah duduk di sana sejak tadi. Ada jeda sepersekian detik sebuah keheningan canggung yang sudah sangat aku kenal. Itu adalah jenis keheningan ketika orang dewasa sedang membicarakan rahasia dan tiba-tiba anak kecil masuk ke ruangan. Oh, iya Mel, jawab ibu. Nada suaranya berubah sedikit lebih formal. Kurang hangat dibandingkan saat bicara pada Sarah tadi. Ayah kan baru cair bonus pensiunnya. Kami berencana mau liburan besar. Sekali seumur hidup lah. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Liburan keluarga, terakhir kali kami pergi bersama adalah 5 tahun lalu ke Bali. Dan itu pun aku menghabiskan separuh waktu liburan di kamar hotel, menjaga Mika yang saat itu masih bayi. Karena Sarah ingin quality time dengan suaminya di klub pantai. Tapi Maui berbeda. Ini perjalanan jauh, ini perjalanan mahal. Wah, seru banget, kataku, mencoba menyembunyikan harapan bodoh yang mulai tumbuh di dadaku. Kapan rencananya? Bulan depan, jawab Bimo cepat. Dia menggeser tabletnya ke arah ibu lagi. Lihat deh Bu, kalau ambil paket Family Escape, kita dapat fasilitas spa gratis buat pasangan. Bimo sudah cek tiket pesawatnya. Ayah menimpali dengan nada bangga. Dia jago cari promo kelas bisnis. Katanya mending uangnya habis buat kenyamanan di jalan. Daripada capek, otakku mulai berputar. Bulan depan aku punya 2 deadline proyek ilustrasi. Tapi aku bisa menyelesaikannya lebih awal. Tabunganku cukup untuk uang saku. Meskipun mungkin aku tidak bisa ikut belanja barang mewah seperti Sarah Pasperku juga masih aktif. Aku mulai menyusun skenario di kepala. Aku bisa membantu ibu packing. Aku bisa menjadi navigator saat di sana. Aku bisa kosongin jadwal bulan depan. Ucapku pelan. Lebih kepada diriku sendiri, tapi cukup keras untuk didengar. Keheningan itu datang lagi. Kali ini lebih berat, lebih menusuk. Sarah berdeham pelan, memperbaiki posisi duduknya. Dia bertukar pandang dengan ibu sebuah kode rahasia, ibu dan anak emas yang tidak pernah kupaherti. Ibu meletakkan cangkir tehnya perlahan. Bunyi tak kecil, saat porselen bertemu tatakan gelas, terdengar seperti palu hakim yang mengetuk putusan. Amelia, ibu memulai. Suaranya lembut, namun mengandung ketegasan yang dingin. Sebenarnya, rencana ini agak spesifik. Aku menatap ibu, lalu beralih ke ayah, yang tiba-tiba pura-pura sibuk membersihkan kacamatanya. Spesifik gimana, Bu? Tanyaku. Meski perutku mulai terasa mulas, firasat buruk mulai merayap naik dari ulu hati. Ini kan liburan untuk merayakan pernikahan kami yang ke-35, sekaligus pensiun ayah. Ibu menjelaskan dengan tempo lambat, seolah berbicara pada anak kecil yang lambat paham. Konsepnya lebih ke retreat, keluarga inti yang sudah mapan. Maksud ibu, Sarah kan sudah berkeluarga, butuh waktu, bonding, sama suami dan anak-anaknya. Bimo juga mau bawa pacarnya. Si Clara, sekalian mau lamaran di sana katanya.
Aku terdiam, mencoba mencerna kalimat itu. Sarah dengan keluarganya, Bimo dengan calon tunangannya, ayah dan ibu. Pasangan demi pasangan. Jadi, suaraku tercekat. Aku harus berdaham untuk mengeluarkannya. Jadi, aku nggak diajak? Sarah tertawa kecil. Tawa yang terdengar gugup. Bukan nggak diajak, Mel. Jangan baper gitu dong. Cuma kan, ya akomodasinya itu loh. Vilanya cuma 3 kamar. 1 buat Oyu Aibu. 1 buat aku sekeluarga. 1 buat Bimo sama Clara. Kalau nambah kamar lagi, biayanya bengkak banget. Hampir 2 kali lipat. Karena harus sewa villa yang lebih besar. Atau ambil kamar terpisah yang jauh. Lagi pula, tambah Bimo tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Lo kan lagi sibuk ngerintis karir freelance lo itu, Mel. Sayang kalau ditinggal lama-lama. Nanti klien lo kabur. Tiket ke Hawaii juga nggak murah, Mel. Gue dapat promo. Couple. Kalau ganjil harganya beda jauh. Alasan-alasan itu berhamburan keluar dari mulut mereka dengan begitu lancar. Seolah sudah disiapkan dalam sebuah rapat pro-produksi yang tidak mengundangku. Masalah kamar, masalah biaya, masalah karirku yang mereka anggap main-main. Aku menatap ayah. Berharap ada pembelaan. Ayah adalah orang yang selalu mengajarkan tentang kebersamaan keluarga. Keluarga adalah segalanya. Itu motonya. Ayah akhirnya memasang kacamata kembali dan menatapku. Tatapannya bukan tatapan penyesalan, melainkan tatapan seseorang yang ingin masalah ini cepat selesai agar dia bisa kembali bermimpi tentang liburannya. Ibu dan ayah pikir, mungkin kamu lebih nyaman di sini, Amel, menjaga rumah, kata ayah dengan nada pragmatis. Kami kan pergi 2 minggu. Ngeri juga kalau rumah kosong selama itu. Kucingnya Sarah, si Mochi, juga butuh ada yang kasih makan. Sarah nggak tega nitipin di pet shop. Katanya nanti stres. Duniaku rasanya berhenti berputar sejenak. Mereka akan pergi ke surga tropis di Pasifik. Menikmati hasil kerja keras ayah. Merayakan cinta dan kesuksesan. Sementara aku ditugaskan menjadi penjaga rumah dan pengasuh kucing. Jadi tugasku jaga rumah dan kucing. Tanyaku datar. Rasa sakit itu belum terasa perih. Masih berupa rasa kebas yang membingungkan. Seperti saat jari teriris kertas. Kau tahu itu akan sakit, tapi darahnya belum keluar. Tolonglah, Mel. Sela Sarah dengan nada memelas yang biasa ia gunakan kalau minta tolong diambilkan minum. Mochi itu sensitif banget, cuma kamu yang dia nurut selain aku. Anggap aja ini kontribusi kamu buat kebahagiaan ayah dan ibu. Kamu mau kan? Lihat ayah ibu senang di hari tua mereka, manipulasi itu datang begitu halus, terbungkus dalam kata bakti dan kontribusi. Jika aku menolak, aku adalah anak yang egois. Aku adalah perusak kebahagiaan orang tua. Jika aku menerima, aku kehilangan harga diri lagi. Aku memandang wajah-wajah di depanku. Wajah-wajah yang kukenal seumur hidupku. Wajah-wajah yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Tapi saat ini, mereka terlihat seperti orang asing yang sedang bernegosiasi bisnis. Mereka telah membuat keputusan, menghitung anggaran, dan membagi kamar, tanpa sekalipun memikirkan namaku. Namaku tidak ada dalam kalkulasi kebahagiaan mereka. Aku adalah sisa pembagian, angka desimal yang dibulatkan ke bawah, dan dihilangkan demi kesederhanaan. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Satu suku kata, yang kosong. Tuh kan, Amel pasti ngerti, kata Ibu Riang. Menganggap responsku sebagai persetujuan. Dia menepuk tangannya sekali. Bagus deh. Nanti, ibu belikan aleh-aleh tas rotan yang kamu suka itu. Atau kopi Kona. Kamu suka kopi kan? Ibu bahkan tidak tahu. Aku sudah berhenti minum kopi 6 bulan lalu karena masalah lambung. Masalah lambung yang muncul karena stres, menumpuk stres karena selalu berusaha menjadi sempurna, menjadi tersedia, menjadi berguna bagi mereka. Makasih, Bu. Gumamku. Mataku terasa panas, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di sini, tidak di depan mereka. Menangis hanya akan membuatku terlihat lemah, drama queen, dan semakin membenarkan alasan mereka untuk tidak mengajakku. Amelia yang emosional, Amelia yang merusak suasana, ya sudah, kataku sambil berdiri. Kakiku terasa goyah. Aku harus pulang. Ada deadline besok pagi yang belum selesai. Loh, nggak makan malam dulu? Masih ada sisa rendang loh. Sayang kalau dibuang, tawar ibu. Enggak, Bu. Kenyang. Jawabku singkat. Ya udah, hati-hati ya. Sahut Sarah tanpa menoleh. Jarinya sudah menanjuk-nanjuk layar tablet Bimo lagi. Bim, coba lihat foto kolam renangnya lagi dong. Aku berjalan keluar dari ruang tengah, melewati lorong yang dihiasi foto wisuda kami bertiga. Di foto wisuda Sarah, seluruh keluarga tersenyum lebar. Di foto wisuda Bimo,
Ayah merangkul bahunya dengan bangga. Di foto wisudaku, ibu melihat ke arah lain, seolah sedang memanggil pelayan restoran, dan ayah terlihat sedang mengecek jam tangannya. Aku mengambil tasku di meja dekat pintu masuk, memakai sepatuku dengan gerakan cepat dan kasar. Terdengar tawa meledak lagi dari ruang tengah. Mereka sudah melupakanku. Aku sudah keluar dari ruangan, jadi aku sudah tidak ada. Fungsi cadangan sudah dikembalikan ke tempat penyimpannya. Saat aku membuka pintu depan, udara malam Jakarta yang panas dan berdebu menerpa wajahku. Jauh berbeda dari bayangan angin sepoi-sepoi Mawei yang baru saja mereka diskusikan. Aku berjalan menuju mobil tuaku, sebuah city car bekas yang kubeli dengan uang tabunganku sendiri. Berbeda dengan mobil Sarah dan Bimo yang merupakan hadiah ulang tahun dari ayah. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan mengunci diri. Keheningan di dalam mobil terasa mencekik. Di sini, di ruang sempit berbau pengharum vanila yang sudah apek ini, pertahananku runtuh. Air mata itu tidak turun sebagai aliran deras yang dramatis, melainkan hanya satu tetes yang jatuh lambat di pipi, diikuti rasa sesak yang luar biasa di dada. Bukan soal mauinya. Sungguh, aku bisa hidup tanpa ke Hawaii. Tapi rasa tidak dianggap itulah yang membunuhku perlahan. Perasaan bahwa aku hanya diperlukan saat ada piring kotor yang harus dicuci, saat ada bayi yang menangis, atau saat ada rumah kosong yang harus dijaga. Bahwa kehadiranku hanya bernilai jika aku memberikan pelayanan. Bahwa dalam skenario kebahagiaan murni keluarga ini, kebahagiaan tanpa syarat aku tidak termasuk dalam naskah. Ponselku bergetar di kursi penumpang. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp keluarga, The Family. Aku menyeka mata dan melirik layar. Sebuah foto baru saja dikirim oleh Bimo. Foto brosur digital sebuah villa mewah di atas tebing, dengan tulisan, "Aloha, our dream vacation starts soon." Di bawahnya, ibu membalas dengan emotikon hati berderet-deret, dan tulisan asterisk Alhamdulillah. Rezeki anak-anak soleh dan soleha. Nggak sabar kumpul lengkap. Lengkap? Kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Bagi ibu, formasi tanpa aku itu sudah lengkap. Aku adalah elemen yang bisa diabaikan, tanpa mengurangi keutuhan struktur. Aku melempar ponselku ke jok belakang. Aku tidak ingin melihatnya. Aku memutar kunci kontak, mesin menderu kasar, dan aku memacu mobil membelah jalanan malam, meninggalkan rumah yang penuh cahaya hangat itu di belakangku. Aku menyetir tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin menjauh dari tawa mereka, dari rencana mereka, dan dari kenyataan pahit bahwa sekeras apapun aku berusaha menjadi anak yang baik, aku tetap hanyalah seorang penonton di teater kehidupan keluargaku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, rasa lelahku berubah wujud. Ia bukan lagi kelelahan fisik sehabis mencuci piring, atau menjaga keponakan. Ia memadat menjadi sebuah batu dingin di dasar perutku. Sebuah kesadaran bahwa mungkin, hanya mungkin, aku tidak harus selalu tersedia. Namun, saat itu aku belum tahu. Aku belum tahu bahwa pengasingan ini hanyalah permulaan. Aku belum tahu bahwa ketenanganku yang rapuh akan segera diuji lebih jauh. Diseret paksa hingga ke titik didihnya. Saat ini, aku hanya Amelia yang terluka, menyetir sendirian di tengah kemacetan kota, sementara keluargaku sedang bermimpi tentang surga yang tidak menyisakan tempat bagiku. Ponselku bergetar lagi di atas meja kopi, sebuah dengungan pendek dan kasar yang memecah keheningan apartemen mungilku. Di luar, hujan sore Jakarta mulai turun, mengetuk kaca jendela dengan ritme yang melankolis, seolah mengiringi suasana hatiku yang kian mendung. Aku menatap layar yang menyala itu, ragu untuk menyentuhnya. Cahaya biru dari notifikasi itu terasa tajam di mata yang sudah terlalu lelah bekerja seharian. Nama grup WhatsApp keluarga, Di Hartonos, muncul di sana, diikuti oleh serangkaian angka yang menunjukkan jumlah pesan yang belum terbaca, 48 pesan. Aku tahu apa isinya. Selama seminggu terakhir, grup ini telah bermetamorfosis, menjadi papan pengumuman eksklusif untuk sebuah acara yang tidak mencantumkan namaku dalam daftar tamu. Liburan keluarga ke Maui. Dengan helaan napas panjang yang terasa berat di dada, aku meraih ponsel itu. Jemariku gemetar sedikit. Sebuah respons fisik yang konyol. Pikirku, ini hanya liburan, hanya sebuah perjalanan wisata. Namun, saat aku membuka kunci layar dan menggulir percakapan, rasa sakit itu menghantamku lagi. Bukan seperti tusukan jarum, melainkan seperti tamparan lebar, panas, dan tak terlihat. Namun meninggalkan rasa perih yang menjalar ke seluruh wajah dan harga diriku. Foto-foto itu mulai bermunculan. Pertama, foto paspor yang ditumpuk rapi. Paspor Kak Siska, suaminya, dan kedua anak kembar mereka. Paspor Kak Budi,
istrinya yang sedang hamil muda, dan putra sulung mereka. Lalu paspor ibu dan ayah, tidak ada paspor bersampul hijau milikku di sana. Tumpukan itu terlihat lengkap. Sebuah unit keluarga yang utuh dan bahagia, tanpa perlu kehadiran si bungsu yang belum menikah. Tiket sudah dikonfirmasi, tulis Kak Siska dengan serangkaian emoji pesawat terbang, pohon kelapa, dan wajah yang memakai kacamata hitam. Business class untuk ibu dan ayah supaya punggungnya nggak sakit. Sisanya kita di premium eco ya guys, mantap sis. Balas Kak Budi anak-anak sudah nggak sabar mau lihat lumba-lumba. Jangan lupa booking luau dinner Naya untuk malam kedua. Aku terus menggulir ke bawah, membaca setiap detail rencana perjalanan yang mereka susun dengan begitu teliti. Hari pertama, check-in di resor bintang 5 di Wailea. Foto resor itu dikirimkan sebuah bangunan megah dengan kolam renang bertingkat yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik yang biru jernih. Hari kedua, snorkeling di Molokini Crater. Hari ketiga, perjalanan ke Road to Hana. Setiap rencana itu seperti sebuah bata yang disusun untuk membangun tembok tinggi di antara aku dan mereka. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja, menelungkupkannya agar aku tidak perlu melihat rentetan kebahagiaan itu. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju dapur kecilku untuk menyeduh teh yang sebenarnya tidak aku inginkan. Aku hanya butuh menggerakkan tubuh, melakukan sesuatu agar tidak tenggelam dalam perasaan mengasihani diri sendiri yang menjijikan ini. Saat air mendidih, aku teringat percakapan 2 minggu lalu. Saat itu makan malam minggu di rumah ibu. Suasana begitu hangat. Aroma semur daging memenuhi ruang makan. Lalu, ayah berdeham. Tanda akan ada pengumuman penting. Tahun ini, kita akan ke Hawaii, katanya dengan senyum lebar. Jantungku sempat melonjak girang. Hawaii itu adalah destinasi impianku sejak kuliah. Aku sudah membayangkan menabung cuti, menyisihkan uang bonus akhir tahunku untuk ikut serta. Namun, kalimat berikutnya dari ibu mematikan harapan itu bahkan sebelum ia sempat bernapas. Tapi karena biayanya sangat besar, dan ini momen untuk bonding antar pasangan dan anak-anak, ibu berkata sambil menuangkan air ke gelas Kak Budi. Bahkan tidak menatap mataku, kita putuskan ini jadi trip, couples and kids saja. Amelia, kamu kan belum punya pasangan. Nanti kamu bosan. Di sana lihat kakak kokokmu pacaran sama suami istri mereka. Lagi pula, kamu sedang sibuk mengejar promosi di kantor kan? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan penutup, sebuah vonis. Aku ingat bagaimana aku mengangguk saat itu. Tersenyum kaku, mengatakan, oh, iya bu, nggak apa-apa, lagian jatah cutiku juga sudah menipis. Kebohongan itu meluncur begitu saja. Mekanisme pertahanan diri yang sudah kulatih selama bertahun-tahun, menjadi Amelia yang pengertian, Amelia yang tidak merepotkan. Air di kettle menjerit, membuyarkan lamunanku. Aku menuang air panas ke dalam cangkir, uapnya mengepul membasahi wajahku. Masalahnya bukan pada Hawaii-nya. Aku bisa pergi ke Hawaii sendiri suatu hari nanti, jika aku menabung cukup keras. Masalahnya adalah pengecualian yang disengaja itu. Alasan, hanya untuk pasangan terasa seperti eufemisme kasar untuk mengatakan bahwa aku tidak cukup, utuh untuk dianggap bagian dari kegembiraan mereka. Status lajangku, yang sebagian besar disebabkan karena aku menghabiskan akhir pekanku, mengasuh kepenokon keponikongku, agar kakak-kakakku bisa kencan. Kini dijadikan senjata untuk mengucilkanku. Ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah panggilan masuk. Layar menunjukkan nama Kak Siska. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku agar terdengar ceria, lalu menggeser tombol hijau. Keilu, 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 kamu lagi di mana? Di apartemen? Suara Siska terdengar riuh. Di latar belakang aku bisa mendengar suara anak-anak Nia, Kevin, dan Kayla sedang berteriak-teriak kegirangan. Mungkin mereka sedang mencoba baju renang baru. Iya kak, lagi santai aja. Kenapa? Gini Mel, aku kan lagi packing nih buit lusa. Koperku yang merah itu, resletingnya macet total. Boleh nggak aku pinjam koper, hard case, kamu yang warna, silver itu? Yang ukuran medium, aku terdiam sejenak. Koper, silver, itu aku beli dengan gaji pertamaku. Dengan harapan, suatu hari akan kupakai untuk perjalanan jauh. Sekarang, koper itu akan pergi ke Hawaii. Sementara pemiliknya akan tetap di Jakarta, menatap hujan. Halo, Mel, putus ja. Enggak kak, ada kok, jawabku cepat, menelan gumpalan pahit di tenggorokan. Bisa diambil kapan? Nanti malam Mas Doni, mampir ke sana ya, sekalian pulang kantor. Thanks, banget lo Mel, kamu emang penyelamat. Oh iya, sekalian nitip dong, kamu punya sunblock yang SPF tinggi nggak? Punya aku habis. Sayang kalau beli baru di sana harganya $.
Permintaan itu mengalir begitu lancar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bagi Siska, dan mungkin bagi seluruh keluargaku, keberadaanku memang difungsikan untuk ini, sebagai gudang logistik, sebagai penyedia solusi instan, sebagai pendukung di balik layar panggung kehidupan mereka yang gemerlap. Ada kak, masih sisa setengah botol, tapi cukup kok, kataku. Oh sik, Astoris, you're the best Astoris. Duh, pusing banget nih. Packing bawa 2 anak, kamu beruntung banget deh Mel, masih single. Gak perlu ribet ngurusin perintilan kayak gini, bisa santai-santai di apartemen, me time, sepuasnya. Kalimat itu mendarat tepat di ulu hati. Asterisk Barentang, iya kak, beruntung banget, jawabku datar. Namun ironi dalam suaraku sepertinya tidak tertangkap oleh radar Siska yang sedang sibuk. Ya udah ya Mel, nanti Mas Doni kabarin kalau udah jalan. Bye. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel dan merosot duduk di lantai dapur, bersandar pada kabinet yang dingin. Asterisk Barentang asterisk, kata itu bergema di kepalaku, memantul-mantul dengan nada mengejek. Mereka pikir kesendirianku adalah sebuah kemewahan, sebuah kebebasan yang patut disyukuri. Mereka tidak melihat bahwa kesendirian ini seringkali terasa seperti hukuman isolasi. Mereka tidak paham bahwa aku tidak keberatan dengan kerepotan mengurus anak atau packing, koper, jika itu berarti aku dianggap ada, dianggap setara. Aku berjalan gontai menuju lemari penyimpanan di kamar tidur. Koper, silver, itu ada di sana. Terbungkus plastik pelindung agar tidak berdebu. Aku mengeluarkannya, mengusap permukaannya yang dingin dan halus. Besok koper ini akan berada di perut pesawat, melintasi samudra, mendarat di pulau tropis, dan masuk ke kamar hotel mewah. Sementara aku akan berada di sini, menjaga kucing ibu karena, tentu saja, mereka tidak percaya pada pet hotel. Amelia bisa jaga Mochi kan? Hitung-hitung nemenin kamu di apartemen, biar nggak kesepian. Begitu kata ibu kemarin di grup chat. Lagi-lagi, sebuah perintah yang dibungkus sebagai bantuan untukku. Aku membuka koper itu, memastikan dalamnya kosong. Aroma samar dari perjalanan terakhirku, sebuah perjalanan dinas singkat ke Surabaya, masih tercium. Tidak ada aroma liburan di sana. Aku kembali ke ruang tengah dan melihat ponselku lagi. Grup chat itu masih aktif. Ibu, jangan lupa bawa obat anti mabuk buat anak-anak. Perjalanan laut ke Molo kini bisa bergelombang. Kak Budi, siap bu. Sudah masuk list. Kak Siska, Mel, jangan lupa. Sunblock-nya dimasukin ke koper ya nanti. Namaku disebut hanya untuk memastikan kenyamanan mereka. Tidak ada yang bertanya, Mel, kamu mau nitip oleh-oleh apa? Atau Mel, maaf ya kamu nggak bisa ikut. Tidak ada empati, hanya ekspektasi. Rasa hampa itu mulai berubah bentuk. Awalnya hanya kesedihan cair yang menggenang, namun kini perlahan mulai mengkristal menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Ada kemarahan yang berdenyut jauh di dasar perutku. Kemarahan yang selama ini selalu berhasil kutekan dengan senyuman dan kata iya. Mengapa aku membiarkan ini terjadi? Mengapa aku selalu menempatkan diriku sebagai keset kaki tempat mereka membersihkan sepatu? Sebelum masuk ke rumah kebahagiaan mereka, aku teringat masa kecilku. Selalu berusaha menjadi anak baik. Selalu mengalah pada Kak Budi dan Kak Siska, karena mereka lebih tua, atau karena mereka sedang ujian, atau karena mereka punya masalah. Amelia kan anak pintar. Amelia kan mandiri. Begitu mantra ibu setiap kali ia memintaku untuk mengalah, dan aku mempercayainya. Aku pikir itu adalah pujian. Aku pikir itu adalah bukti cinta mereka. Tapi malam ini, melihat foto brosur menu, seafood, yang baru saja diposting ayah dengan caption, makan malam penyambutan kita nanti, aku menyadari bahwa itu bukan cinta. Itu adalah manipulasi yang begitu halus dan berlangsung begitu lama, hingga aku tidak bisa lagi membedakan antara kewajiban berbakti dan perbudakan emosional. Aku bukan anggota keluarga yang setara. Aku adalah staf pendukung. Aku adalah cadangan. Aku berdiri, berjalan menuju jendela apartemenku. Pemandangan Jakarta yang basah dan macet terbentang di bawah sana. Lampu-lampu kendaraan berbaris seperti sungai merah dan putih yang lambat. Di seberang sana, di belahan dunia lain, keluargaku akan segera menikmati surga. Hanya untuk pasangan dan anak-anak, gumamku pada kaca jendela yang mengembun. Aku menempelkan dahiku ke kaca yang dingin. Rasa dingin itu sedikit menenangkan kepala yang terasa panas. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin ini lebih baik. Aku bisa tidur seharian. Aku bisa nonton film maraton tanpa ada yang menyuruhku membuatkan kopi atau mengganti popok keponakan. Aku bisa bebas. Namun, kebebasan dalam pengasingan bukanlah kebebasan. Itu adalah pembuangan. Tiba-tiba,
Sebuah notifikasi baru muncul. Bukan di grup, tapi pesan pribadi dari Ibu, Amelia, pastikan kamu standby ya, selama kami pergi. Siapa tahu, ada urusan rumah yang perlu diurus. Kunci rumah Ibu titip di satpam besok pagi sebelum ke bandara. Kamu ambil ya. Aku menatap pesan itu, lama sekali. Jempolku melayang di atas keyboard. Ingin mengetik sesuatu yang sarkastik. Siap bos? Atau, berapa gaji lembur saya? Tapi kebiasaan lama sulit mati. Otot-otot jariku bergerak secara otomatis, mengetikkan naskah yang sudah terpatri dalam di otakku. Iya, Bu. Nanti Amelia ambil. Hati-hati di jalan ya, Sen. Seketika setelah pesan itu terkirim, aku merasa mual. Kebencian pada diriku sendiri meluap. Aku baru saja mengkonfirmasi posisiku sebagai penjaga gawang saat mereka berpesta. Aku baru saja menyetujui perlakuan ini. Aku melemparkan ponselku ke sofa dengan kasar. Ia memantul sekali. Sebelum mendarat telungkup di antara bantal-bantal. Ruangan terasa semakin sunyi. Hanya suara hujan dan dengungan kulkas tua. Aku merasa sangat kecil. Sangat tidak berarti. Seolah-olah jika aku menghilang saat ini juga, satu satania. Hal yang akan membuat mereka sadar adalah ketika tidak ada orang yang bisa dimintai tolong untuk mengambil kunci rumah. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah. Mimpi-mimpiku dipenuhi dengan gambaran air biru yang jernih, namun setiap kali aku mencoba menyentuhnya, air itu berubah menjadi kaca tebal. Di balik kaca itu, keluargaku tertawa, melambaikan tangan. Mulut mereka bergerak mengucapkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Tapi aku tahu apa yang mereka katakan. Kamu tidak pantas di sini. Saat aku terbangun keesokan paginya, ada rasa berat yang menetap di dada. Sebuah firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Sisa-sisa persiapan keberangkatan mereka masih membanjiri grup chat foto koper yang sudah siap di bagasi mobil. Asterisk, boarding pass asterisk digital, selfie, di jalan tol menuju bandara. Aku tidak tahu bahwa ketenangan rapuh yang sedang kucoba pertahankan dengan susah payah ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Bahwa pengabaian ini hanyalah babak pembuka dari sebuah penghinaan yang jauh lebih besar yang sedang menungguku. Bahwa tamparan tak terlihat ini akan segera berubah menjadi pukulan telak yang memaksaku untuk memilih. Hancur sepenuhnya, atau bangkit melawan. Tapi untuk saat ini, di pagi yang kelabu ini, aku hanya seorang wanita muda yang duduk sendirian di meja makan, meminum kopi yang terlalu pahit, mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa bagi orang-orang yang paling kucintai aku hanyalah sebuah opsi, bukan prioritas. Gerimis sore itu mengetuk kaca jendela apartemenku dengan irama monoton. Seolah-olah langit Jakarta turut merasakan keabu-abuan yang menyelimuti hatiku. Aku duduk bersila di sofa usangku. Sebuah buku terbuka di pangkuan yang halamannya belum kubalik selama 20 menit terakhir. Di atas meja kopi, secangkir teh kamomel yang tadinya mengepul hangat, kini telah kehilangan uapnya. Dingin dan terabaikan. Aku sedang berusaha menciptakan sebuah oase kecil, sebuah benteng pertahanan mental, untuk menghalau rasa sakit yang masih berdenyut di dada, rasa sakit akibat pengucilan yang begitu gamblang. Jari-jariku menelusuri tepi cangkir yang dingin. Aku sudah bertekad untuk tidak membuka media sosial. Aku tahu, jika aku membuka Instagram atau grup WhatsApp keluarga, aku hanya akan disuguhi deretan persiapan mereka. Koper-koper bermerek yang sudah dikemas rapi, paspor yang ditumpuk di atas meja marmer ibu, dan kegembiraan semu tentang betapa indahnya Maui di musim ini. Mereka akan berangkat lusa, tanpa aku. Kesunyian apartemenku yang biasanya menenangkan, sore ini terasa sedikit mencekik. Namun, setidaknya ini adalah kesunyian milikku sendiri. Tidak ada tuntutan, tidak ada suara bising keponakan yang berteriak meminta mainan. Tidak ada sindiran halus kakak iparku tentang karierku yang biasa saja. Tiba-tiba, kedamaian rapuh itu pecah berkeping-keping. Ponselku yang tergeletak di samping cangkir teh berdering nyaring, getarannya membuat meja kopi sedikit berbunyi. Bass yang mengganggu. Layar menyala terang, menampilkan nama yang membuat perutku seketika mulas. Mama, jantungku berdegup kencang. Sebuah respons otomatis yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Telepon dari ibu jarang sekali membawa kabar baik. Biasanya, itu berarti perintah, keluhan, atau permintaan tolong yang dikemas sebagai kewajiban anak berbakti. Namun, menelepon jam segini, 2 hari sebelum keberangkatan mereka, pikiranku langsung melompat ke skenario terburuk. Apakah ayah sakit? Apakah ada kecelakaan? Rasa khawatir yang tulus, sisa-sisa kasih sayang yang belum sepenuhnya mati, memaksaku menyambar ponsel itu. Hello, Ma. Suaraku terdengar sedikit serak.
Tenggorokan tercekat oleh kecemasan. Amelia, angkat telepon kok lama sekali sih? Suara ibu melengking di ujung sana. Napasnya memburu, nadanya tinggi dan panik. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan apa kabar. Maaf ma, tadi HP-nya agak jauh. Ada apa? Kenapa suara mama seperti itu? Ada yang terluka. Aku menegakkan punggung, siap mendengar kabar duka. Bencana Mel, ini bencana total, seru ibu. Suaranya bergetar karena frustrasi, bukan kesedihan. Pihak resor di Maui baru saja mengirim email. Layanan, Nani dan Kids Club yang sudah kami pesan paket lengkapnya, dibatalkan. Mereka bilang ada kekurangan staf mendadak karena pemogokan lokal atau apalah. Ibu tidak peduli alasannya. Intinya, tidak ada yang menjaga anak-anak. Tubuhku yang tadinya tegang karena khawatir perlahan merosot kembali ke sandaran sofa. Bahuku turun. Jadi, tidak ada yang mati. Tidak ada yang masuk rumah sakit. Ini hanya masalah kenyamanan mereka yang terganggu. Oh, begitu. Sayang sekali, Ma. Tapi kan Kak Sarah dan Karyo ada di sana. Mereka bisa bergantian menjaga anak-anak kan? Kamu ini bicara apa? Potong ibu tajam. Seolah saranku adalah hal paling tidak masuk akal di dunia. Ini liburan Amelia. Liburan. Kakakmu dan suaminya sudah bayar mahal untuk paket, couple spa, diving, dan makan malam romantis. Mereka butuh istirahat. Mana mungkin mereka menghabiskan waktu seminggu di Hawaii hanya untuk mengganti popok dan menggaya renggar si kembar di pinggir kolam renang. Aku terdiam, menggigit bibir bawahku. Tentu saja, bagaimana aku bisa lupa? Bagi mereka, liburan adalah tentang kenikmatan murni. Anak-anak adalah aksesoris lucu untuk foto Instagram, tetapi beban logistik di kehidupan nyata. Lalu, Mama mau bagaimana? Tanyaku pelan, meski firasat buruk mulai merayap naik dari perut ke kerongkongan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara ibu berubah. Nadanya sedikit merendah, namun terburu-buru. Jenis nada yang ia gunakan saat ia sedang mencoba menjual ide buruk padaku. Kamu harus ikut, Mel. 3 kata itu menggantung di udara. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Kamu harus ikut. Selama sepersekian detik, sebuah harapan bodoh dan naif menyeruak di dadaku. Apakah ini artinya mereka sadar? Apakah mereka merasa bersalah telah meninggalkanku dan sekarang, di detik terakhir, mereka ingin aku menjadi bagian dari keluarga? Bagian dari kegembiraan itu? Ikut, ulangku. Suaraku sedikit bergetar. Ke Maui? Iya, ke Maui. Kemana lagi? Ibu terdengar tidak sabar. Dengar. Ibu sudah bicara sama Sarah. Kami butuh solusi cepat. Kalau kamu ikut, masalah selesai. Kamu bisa pegang si kembar dan anak Rio selama kami ada acara dewasa. Kamu kan sudah biasa menangani mereka. Mereka juga nurut sama kamu. Harapan itu padam secepat ia menyala, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Aku bukan diundang sebagai anak, bukan sebagai adik. Aku diundang sebagai staf, sebagai bumper, penyelamat liburan mereka. Jadi, aku ke sana untuk menjaga keponakan-keponakan? Tanyaku. Berusaha menjaga suaraku tetap datar, meski tanganku mulai gemetar memegang ponsel. Ya untuk apa lagi? Membantu kakak-kakakmu, Amelia? Itu gunanya keluarga, sahut ibu enteng. Sekarang, kamu buka laptopmu, cek penerbangan yang sama dengan kami, atau yang jamnya mendekati. Kalau tidak salah, ada 1 kursi tersisa di penerbangan transit Tokyo. Otakku berusaha memproses perintah itu. Tunggu, Ma, tiket penerbangan lusa ke Hawaii, harganya pasti selangit sekarang. Memang mahal, makanya kamu harus pesan sekarang juga sebelum hilang, desak ibu. Maksudku, aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering dan pahit. Siapa yang bayar tiketnya? Hening lagi. Kali ini lebih lama dan lebih berat. Ya ampun, Amelia, suara ibu terdengar tidak percaya. Seolah aku baru saja menanyakan hal yang sangat kasar. Kamu kan sudah bekerja, punya tabungan kan? Masa untuk liburan keluarga saja, kamu haiteng-haitenggen sama ibu dan kakakmu? Kami kan sudah menanggung biaya resor yang mahal itu. Vilanya, makanannya, kamu tinggal beli tiket pesawatmu sendiri. Itu sudah adil. Duniaku terasa berputar pelan. Adil, Ma? Suaraku mulai meninggi. 1 oktav di atas bisikan. Tiket, last minute, ke Maui itu, bisa 2 atau 3 kali lipat gaji bulananku. Dan Mama bilang, aku harus bayar sendiri. Untuk datang ke sana, dan bekerja menjaga cucu-cucu Mama? Bekerja apanya? Kamu juga ikut ke Hawaii, Amelia. Orang lain bermimpi bisa ke sana. Ibu mulai terdengar marah. Nada manipulasinya menebal. Kamu akan tinggal di villa mewah. Pemandangan laut. Di kamar mana? Potongku. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Tajam dan spesifik. Aku tahu betul.
Villa itu sudah penuh. Mereka sudah membahas pembagian kamar di grup keluarga yang aku, entah kenapa, masih menjadi anggotanya, meskipun hanya sebagai penonton bisu. Ibu tergagap sedikit. Ya di villa utama, di kamar si kembar ada space, luas, nanti kita minta pihak hotel masukkan, extra bed, atau kasur lipat. Atau kalau tidak muat, sofa di ruang tengah, suite, Kak Sarah itu besar sekali, empuk, lebih bagus dari kasurmu di apartemen itu. Air mataku tidak jatuh, tapi rasanya panas di pelupuk mata. Rasa penghinaan itu datang bergelombang, menghantam dadaku bertubi-tubi. Mereka ingin aku menguras tabunganku uang yang kumpul susah payah untuk dana darurat, atau mungkin uang muka rumah kecil, suatu hari nanti hanya untuk terbang ke belahan dunia lain, tidur di atas kasur lipat di kamar yang penuh sesak dengan balita, atau meringkuk di sofa ruang tamu seperti tunawisma yang menumpang, sementara mereka tidur di ranjang, king size, dengan spray sutra. Dan untuk apa? Supaya aku bisa bangun jam 5 pagi saat si kembar menangis? Supaya aku bisa menyuapi mereka makan siang? Sementara Kak Sarah dan suaminya menikmati lobster di tepi pantai? Ma, aku tidak bisa, kataku. Kalimat itu terasa asing di lidahku. Biasanya, kata tidak adalah hal yang haram kuucapkan pada ibu. Apa maksudmu tidak bisa? Suara ibu meninggi. Frekuensinya menyakitkan telinga. Jangan mulai drama, Amelia. Ini situasi darurat. Tiket, nani, pengganti dari agensi, harganya gila-gilaan, dan kami tidak percaya orang asing. Kamu satu-satunya opsi. Aku tidak punya uang sebanyak itu untuk tiket mendadak, Ma. Dan aku juga kerja. Aku tidak bisa ambil cuti mendadak lusa. Alasanku, mencoba menggunakan logika, meskipun aku tahu logika tidak pernah mempan melawan keinginan ibu. Gesek kartu kreditmu. Cicil nanti, teriak ibu. Kini kepanikannya berubah menjadi kemarahan murni. Dan soal kerjaanmu itu, ya Tuhan, Amelia, pekerjaan administrasimu itu kan tidak penting-penting amat. Bosmu pasti mengerti kalau kamu bilang ada urusan keluarga mendesak. Bilang saja ibumu sakit atau apa kek, jangan kaku, jadi orang. Tanganku mencengkeram ponsel begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Pekerjaanmu tidak penting-penting amat. Kalimat itu mendarat telak. Begitulah cara mereka melihatku. Seluruh eksistensiku, karierku, kehidupanku di luar mereka, hanyalah hobi sampingan yang tidak relevan. Yang nyata hanyalah peran aku sebagai pelayan bagi kebutuhan mereka. Jadi, aku harus berutang, berbohong pada bosku, tidur di sofa, dan mengasuh 5 anak sendirian selama seminggu? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan amarah yang mulai mendidih di perutku, bercampur dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Itu tawaran Mama. Kamu jangan memutarbalikkan kata-kata, bentak ibu. Suara latar belakang di ujung sana terdengar riuh, mungkin suara Kak Sarah yang sedang mengomel juga. Kami mengajakmu liburan, kami memberimu kesempatan melihat dunia. Kamu pikir enak melihat kamu sendirian di Jakarta yang kusam itu, sementara kami bersenang-senang. Ibu ini sedang berbaik hati memberimu jalan keluar, supaya kamu tidak merasa ditinggalkan. Tapi kamu malah tidak tahu diuntung. Napas ibu terdengar kasar di telingaku. Aku bisa membayangkan wajahnya sekarang. Merah padam, alisnya berkerut, memegang ponsel dengan tangan yang dipenuhi cincin emas. Kalau ibu ingin aku ikut, supaya aku tidak merasa ditinggalkan? Suaraku lirih, hampir pecah. Kenapa tidak mengajakku dari awal? Kenapa baru sekarang saat naninya batal? Pertanyaan itu meluncur keluar, membawa serta semua kepedihan yang kutahan sejak minggu lalu. Aku butuh jawaban. Aku butuh dia menyangkalnya. Meski itu bohong. Aku butuh dia bilang, kami lupa, maaf. Atau, tadinya kami mau memberimu kejutan. Tapi ibu tidak berbohong. Dia bahkan tidak mencoba melunakkan pukulannya. Karena awalnya ini liburan keluarga inti. Amelia, pasangan dan anak. Kamu kan? Dia menjeda, seolah mencari kata yang tepat, namun tidak terlalu kasar. Tapi gagal. Kamu kan belum punya itu semua, kami pikir kamu akan bosan atau canggung. Tapi sekarang situasinya beda, kami butuh bantuan. Dan siapa lagi yang bisa kami andalkan kalau bukan kamu? Kata, andalkan, terdengar seperti, manfaatkan. Rasa dingin di tubuhku perlahan berubah menjadi panas. Sebuah bara api kecil mulai menyala di ulu hatiku. Selama ini aku selalu berpikir, bahwa menjadi cadangan adalah bentuk pengabdian, bahwa jika aku cukup berguna, cukup tersedia, cukup berkorban, suatu hari nanti, mereka akan melihatku sebagai manusia yang setara, bahwa mereka akan mencintaiku sebesar aku mencintai mereka. Tapi permintaan ini, tuntutan ini bukan cinta. Ini adalah eksploitasi yang dibungkus kertas kado keluarga. Aku capek, Ma, bisikku.
Aku baru pulang kerja. Aku lelah. Simpan capekmu untuk nanti. Potong ibu. Tidak peduli dengan nada lelahku. Sekarang buka laptopmu. Ibu tunggu konfirmasi tiketnya dalam 1 jam. Jangan bikin ibu malu sama kakakmu. Mereka sudah panik di sana. Kamu harus bereskan kekacauan ini. Tapi aku, Amelia. Bentakan ibu memotong kalimatku. Keras dan final. Berhenti bersikap egois. Kamu pikir siapa yang membesarkanmu? Siapa yang menyekolahkanmu sampai kamu bisa kerja kantoran begitu? Sekarang giliran kamu membalas budi. Cuma seminggu menjaga keponakan sendiri saja kok hitung-hitungan? Di luar jendela, hujan semakin deras, menghantam kaca dengan kekerasan yang seirama dengan detak jantungku. Aku merasa terpojok, terperangkap di antara kebiasaan seumur hidup untuk patuh untuk menjadi anak baik, yang selalu berkata, ya, dan sebuah kesadaran baru yang mengerikan. Bahwa jika aku mengatakan ya kali ini, aku akan kehilangan sedikit sisa harga diri yang masih kupunya. Aku membayangkan diriku di pesawat itu, duduk terjepit di kursi ekonomi paling belakang, karena itu yang paling murah. Sementara pikiranku dipenuhi tagihan kartu kredit yang membengkak. Aku membayangkan wajah Kak Sarah yang lega, bukan karena melihat adiknya, tapi karena melihat pengasuh gratisnya datang. Aku membayangkan tidur di sofa ruang tamu yang dingin, mendengar tawa mereka dari kamar utama. Mengetahui bahwa aku ada di sana, tapi tidak benar-benar. Bersama mereka, 1 jam Amelia, desis ibu, suaranya merendah, penuh ancaman terselubung. Jangan sampai ibu telepon lagi dan kamu belum dapat tiketnya. Sambungan telepon belum terputus, aku masih bisa mendengar napasnya. Menunggu kata iya, yang selalu keluar dari mulutku seperti mantra otomatis. Bibirku bergerak, membentuk kata itu tanpa suara. Kebiasaan lama memang sulit mati, tapi kemudian bayangan wajahku sendiri di cermin toilet pesawat, lelah dan menyedihkan, melintas di benakku. Ucapku lagi, kali ini tanpa nada bertanya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma hujan, dan teh dingin di apartemenku yang sunyi. Sunyi, tapi milikku. APA, tangan kananku yang memegang ponsel berkeringat. Ini adalah momennya. Aku belum menolak. Aku belum mengiyakan. Aku berdiri di tepi jurang. Dan ibu sedang bersiap untuk mendorongku. Biaya tiketnya, kataku pelan, mencoba mengulur waktu, atau mungkin mencari satu saja alasan untuk memaafkan mereka. Kalau mama yang bayar tiketnya, dan aku dapat kamar sendiri, mungkin aku bisa pertimbangkan izin sakit ke kantor. Aku tahu, aku sedang mengemis. Mengemis sedikit saja penghargaan. Tawa sinis ibu meledak di telingaku. Tajam dan menyakitkan seperti pecahan kaca. Kamar sendiri. Dibayarin. Cemoohnya, Amelia, sadar diri dong. Kamu itu diajak saja sudah untung. Jangan ngelunjak minta fasilitas macam-macam. Ingat posisimu, dunia seakan berhenti berputar. Kalimat itu bergema di kepalaku, memantul-mantul di dinding tengkorakku. Itu dia. Kebenaran yang telanjang. Posisiku bukan sebagai anak, bukan sebagai keluarga. Posisiku adalah di bawah, sebagai penyangga kaki mereka, agar tidak kotor terkena debu. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara hujan seolah menjauh. Yang terdengar hanya desis statis dari ponsel di telingaku. Dan suara ibu yang mulai mengomel lagi tentang betapa sulitnya mencari tiket. Tapi aku sudah tidak mendengarkan kata-katanya lagi. Aku hanya merasakan gelombang kemarahan yang asing, panas, dan menakutkan. Mulai naik dari perutku, merambat ke dada, dan mencekik tenggorokanku. Ini bukan sekadar permintaan tolong. Ini adalah perbudakan emosional yang telah berlangsung seumur hidupku. Dan hari ini, mereka meminta harga tertinggi. Suara ibu di ujung telepon terdengar seperti dengungan lebah yang terperangkap dalam toples kaca monoton. Mendesak, dan entah bagaimana, terasa menyesakkan meski terpisah jarak ribuan kilometer. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu apartemenku yang sunyi. Satu tangan mencengkeram ponsel begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Sementara tangan lainnya menggantung lemas di sisi tubuh, seolah seluruh tenaga baru saja disedot keluar dari sana. Cahaya sore menembus tirai jendela yang setengah terbuka, menciptakan garis-garis debu yang menari-nari di udara. Suasana di sekitarku begitu tenang, kontras sekali dengan badai tuntutan yang sedang dimuntahkan oleh wanita yang melahirkanku. Dengar Amelia, suara ibu meninggi. Nadanya mengandung campuran antara frustrasi dan otoritas yang selama ini selalu berhasil membuatku kerdil. Kamu harus cek penerbangan malam ini juga. Kakakmu, Siska, sudah cek tadi pagi. Katanya, masih ada 2 kursi di penerbangan maskapai yang sama dengan kami. Harganya memang melonjak 3 kali lipat karena last minute.
Sekitar $2.000 kalau tidak salah. Tapi ibu yakin kamu punya tabungan kan? Kamu kan jarang keluar rumah. Jarang belanja barang-barang bermerek seperti kakak-kakakmu. Uangmu pasti utuh. Aku mengerjap. Mencoba mencerna logika yang berputar terbalik itu. $2.000. Itu hampir menghabiskan seluruh dana darurat yang kusiapkan untuk perbaikan mobil atau biaya medis tak terduga. Dan dia mengatakannya dengan ringan. Seolah memintaku membeli sebungkus permen karet di minimarket. $2.000, Bu? Suaraku keluar. Parau dan kering. Tenggorokanku terasa seperti dilapisi amplas. Itu banyak sekali. Dan aku harus bayar sendiri. Ya, Empan Amelia. Jangan mulai haiteng-haitenggen dengan keluarga. Potong ibu cepat. Nada tersinggung langsung mewarnai ucapannya. Ini liburan keluarga, Mawe. Orang lain menabung bertahan-tahan untuk bisa ke sana. Kami memberimu kesempatan untuk ikut. Untuk melihat dunia. Masa kamu keberatan keluar uang sedikit untuk pengalaman seumur hidup? Pengalaman seumur hidup. Batin saya mengulang dengan getir. Tapi Bu, aku mencoba menyela lagi. Kali ini dengan sedikit lebih banyak tenaga, meski jantungku berdegup kencang, karena ketakutan purba akan konflik dengan ibu. Ibu bilang aku harus tidur di extra bed, di kamar Siska yang sudah ada 2 anak balita. Itu hanya untuk tidur, sayang. Ibu mendesah panjang, seolah sedang menjelaskan konsep fisika nuklir kepada anak balita yang bebal. Siang hari kamu akan sibuk. Ingat, Nani, di resor membatalkan sepihak. Siska dan suaminya butuh waktu berdua. Mereka sudah reservasi makan malam romantis, spa, dan tur helikopter. Siapa yang akan menjaga Leo dan Tita kalau bukan kamu? Kamu kan pintar menangani mereka. Anak-anak itu lengket sekali sama kamu. Kata-kata itu meluncur mulus, dibungkus dengan pujian palsu yang manis namun beracun. Kamu pintar menangani mereka. Terjemahannya, kamu gratis, kamu tersedia, dan kamu tidak akan menolak. Bayangan liburan itu mulai terbentuk jelas di kepalaku. Bukan pasir putih dan koktail di tepi pantai, melainkan aku, terkurung di kamar hotel yang berantakan dengan popok dan mainan, sementara Siska dan suaminya menikmati matahari terbenam. Aku makan sisa layanan kamar di atas kasur lipat yang keras, sementara ibu dan ayah menikmati seafood segar di restoran bintang 5. Membayar ribuan dolar hanya untuk memindahkan pekerjaanku sebagai pengasuh tak berbayar ke lokasi yang lebih eksotis. Keringat dingin mulai merembes di punggungku. Rasa mual yang familiar, rasa bersalah, yang diprogram sejak kecil mulai naik ke kerongkongan. Bagian diriku yang penurut, si Amelia yang baik, ingin segera berkata iya hanya untuk menghentikan ketegangan ini. Hanya untuk membuat ibu berhenti, terdengar kecewa. Bu, aku rasa aku tidak bisa. Cicitku pelan. Itu terlalu mendadak. Aku juga butuh istirahat. Pekerjaanku di kantor sedang berat-beratnya minggu ini. Dan aku menantikan akhir pekan untuk tidur. Hening. Keheningan di ujung telepon itu jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Itu adalah keheningan yang dingin, menghukum, menarik oksigen dari percakapan. Aku bisa membayangkan wajah ibu di seberang sana. Bibirnya menipis menjadi garis keras. Alisnya bertaut. Dan matanya memancarkan ketidakpercayaan bahwa boneka hidupnya baru saja mencoba memotong talinya sendiri. Istirahat? Suara ibu akhirnya terdengar lagi. Kali ini tidak tinggi, tapi rendah dan tajam. Seperti pisau bedah yang mengiris perlahan. Kamu butuh istirahat dari apa, Amelia? Kamu tidak punya suami yang harus diurus. Kamu tidak punya anak yang merengek tengah malam. Hidupmu itu lurus-lurus saja. Kosong. Dadaku terasa sesak. Pandanganku mulai kabur. Tapi bukan karena air mata. Ada sesuatu yang lain. Kakakmu, Siska, dia lelah, dia ibu 2 anak, dia bekerja paruh waktu. Dia berhak mendapatkan liburan ini, lanjut ibu, setiap kalimatnya menekan lebih dalam. Kami semua sudah bekerja keras untuk membangun keluarga ini. Dan kamu hanya diminta berkontribusi sedikit tenaga, sedikit waktu, sebagai bentuk bakti, dan kamu bicara soal istirahat. Aku membuka mulut, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa kesendirianku bukan berarti hidupku mudah, bahwa kesepianku bukan berarti aku tidak punya beban, bahwa bekerja 50 jam seminggu di perusahaan logistik cukup untuk membuat tulang-tulangku serasa remuk. Tapi ibu belum selesai. Dia menarik napas pendek, lalu melontarkan kalimat itu. Kalimat yang akan mengubah segalanya. Kalimat yang dia pikir akan menghancurkanku hingga menjadi debu yang patuh. Namun justru menjadi batu api yang memantik kebakaran di jiwaku. Dengar baik-baik, Amelia, kamu tidak punya keluarga lain. Dan kamu tidak pantas beristirahat. Waktu seolah berhenti. Kalimat itu menggantung di udara, bergetar di antara kami melalui gelombang seluler.
Kamu tidak punya keluarga lain. Kamu tidak pantas beristirahat. Awalnya, kata-kata itu mendarat seperti tamparan fisik, panas dan menyengat. Rasa sakitnya begitu intens, hingga aku hampir menjatuhkan ponselku. Otakku, yang terbiasa mencari pembenaran atas perilaku mereka, mencoba memprosesnya. Apakah maksud ibu aku akan sendirian jika mereka pergi? Apakah maksudnya aku tidak berharga jika tidak berguna bagi mereka? Namun kemudian, rasa sakit itu bertransformasi. Bayangkan sebuah ruangan gelap yang tiba-tiba disinari oleh lampu sorot yang menyilaukan. Segala sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam beyong-beyong keraguan dan penyangkalan, kini terlihat jelas dalam detail yang mengerikan, namun membebaskan. Kamu tidak punya keluarga lain. Itu bukan pernyataan fakta tentang silsilah darah. Itu adalah ancaman. Itu adalah tali kekang. Ibu sedang mengatakan, siapa yang akan mencintaimu kalau bukan kami? Kemana kamu akan pergi kalau kami membuangmu? Kamu tidak punya siopa-siopa, jadi terimalah remah-remah yang kami berikan. Kamu tidak pantas beristirahat. Itu adalah pengakuan, sebuah pengakuan jujur yang brutal, bahwa dalam mata mereka, aku bukanlah manusia. Aku adalah fungsi. Aku adalah alat rumah tangga seperti penyedot debu atau mesin cuci. Mesin cuci tidak berhak lelah. Penyedot debu tidak berhak meminta liburan. Nilai eksistensiku hanya diukur dari seberapa baik aku melayani kebutuhan mereka yang lebih penting. Siska pantas istirahat karena dia telah memenuhi naskah sosial. Menikah, punya anak. Aku adalah kegagalan yang harus menebus keberadaanku dengan pelayanan seumur hidup. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam dadaku. Detak jantungku yang tadinya memburu karena panik, tiba-tiba melambat, menjadi ritme yang stabil, berat, dan kuat. Rasa mual di perutku lenyap, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Itu bukan dinginnya ketakutan. Itu adalah dinginnya kejernihan. Ilusi itu runtuh. Bertahun-tahun aku meyakinkan diriku bahwa mereka mencintaiku dengan cara mereka sendiri. Bahwa aku dibutuhkan karena aku diandalkan, bahwa jika aku cukup baik, cukup membantu, cukup berkorban, suatu hari nanti, aku akan diundang duduk di meja utama. Bukan di meja anak-anak atau di dapur. Tapi kalimat ibu barusan adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak akan ada meja utama untukku. Tidak akan pernah ada. Aku memandang sekeliling apartemenku lagi. Tadi, tempat ini terasa sepi dan menyedihkan di bawah bayang-bayang liburan mewah mereka tapi sekerong. Aku melihat sofa abu-abu empuk, yang kubeli dengan gaji pertamaku. Aku melihat rak buku yang penuh dengan novel-novel yang kuturuti. Aku melihat cangkir teh di atas meja. Masih hangat. Ini bukan tempat pengasingan. Ini adalah kerajaanku. Ini adalah tempat di mana tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang menilai bahwa aku kurang. Di sini, aku bukan cadangan. Di sini, aku adalah tokoh utama. Halo, Amelia. Kamu dengar ibu tidak? Suara ibu terdengar lagi. Nadanya semakin tidak sabar. Merusak momen epifani yang sedang kualami. Jangan diam saja seperti patung. Ibu butuh jawaban sekarang. Siska butuh kepastian soal tiket pesawatnya sebelum harganya naik lagi sejam ke depan. Aku menarik napas dalam-dalam. Oksigen memenuhi paru-paruku. Terasa lebih segar dari sebelumnya. Rasanya seolah aku baru saja muncul ke permukaan air setelah bertahan-tahan menahan napas di kedalaman laut yang gelap. Kesadaran itu bukan ledakan amarah yang berapi-api. Aku tidak ingin melempar vas bunga atau berteriak memaki. Tidak, perasaan ini jauh lebih berbahaya bagi mereka daripada kemarahan. Ini adalah ketidakpedulian. Ini adalah pemutusan ikatan emosional yang telah mereka manipulasi selama 25 tahun. Aku menyadari bahwa selama ini, akulah yang memegang kunci penjaraku sendiri. Pintu sel itu tidak pernah dikunci. Aku hanya terlalu takut untuk mendorongnya terbuka. Karena aku takut pada apa yang ada di luar ketakutan akan sendirian. Ketakutan tidak punya keluarga lain, tapi sekarang aku tahu. Sendirian dalam kedamaian, jauh lebih baik daripada bersama dalam perbudakan. Bibirku melengkung tipis. Sebuah senyum sedih, namun penuh kemenangan yang tak bisa dilihat oleh ibu. Genggamanku pada ponsel melonggar. Bukan karena lemas, tapi karena benda itu tidak lagi terasa seperti garis hidupku. Itu hanya sekadar alat elektronik yang menyalurkan suara seorang wanita yang tidak mengenalku sama sekali. Rasa takut akan konsekuensi masih ada di sudut hati kecil. Bagaimana reaksi ayah nanti? Bagaimana Siska akan menyindirku di grup WhatsApp keluarga? Bagaimana mereka akan melabeliku sebagai anak durhaka? Tapi rasa takut itu kini terasa kerdil dibandingkan dengan harga diri yang baru saja tumbuh mekar dalam hitungan detik. Aku bukan budak, aku bukan babysitter, dan demi Tuhan, aku pantas beristirahat. Amelia,
bentak ibu. Suaranya melengking. Kenapa susah sekali bicara sama kamu hari ini? Kamu mau ikut atau tidak? Ingat, kalau kamu tidak bantu, Siska bisa stres berat di sana. Kamu mau tanggung jawab kalau liburan kakakmu rusak? Pertanyaan itu, yang biasanya akan membuatku bertekuk lutut memohon maaf, kini terdengar konyol. Manipulasi itu begitu transparan, begitu kasar. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya selama ini? Aku menegakkan punggungku. Bahuku yang selama ini membungkuk menahan beban ekspektasi, kini tegap. Aku berjalan perlahan menuju jendela, menatap jalanan kota di bawah sana. Orang-orang berlalu lalang, hidup terus berjalan. Dunia tidak akan runtuh jika aku mengatakan tidak. Percikan api itu kini telah menjadi nyala yang stabil, tenang, terkendali, dan siap untuk membakar jembatan yang seharusnya sudah kurobohkan sejak lama. Aku mendekatkan ponsel ke bibirku, suaraku sudah siap, tidak ada getaran, tidak ada keraguan, hanya kebenaran yang dingin dan absolut. Udara di apartemen studioku yang sempit terasa mendadak diam, seolah-olah waktu itu sendiri menahan napasnya. Kalimat ibu masih menggantung di antara kami, terhubung oleh sinyal seluler tak kasat mata. Namun beratnya seperti beton yang baru saja dijatuhkan tepat di dadaku. Kamu tidak pantas beristirahat. Anehnya, jantungku tidak berpacu. Tanganku, yang biasanya gemetar hebat setiap kali ibu menaikkan nada bicaranya, kini memegang ponsel dengan kestabilan yang menakutkan. Ada dingin yang merambat dari ujung jari ke seluruh tubuhku. Bukan dingin yang menggigilkan, melainkan dinginnya es yang membekukan luka bakar. Rasa sakit yang seharusnya menghancurkanku justru menguap, digantikan oleh kejernihan kristal yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Hening yang memanjang di ujung telepon memberitahu bahwa ibu sedang menunggu. Dia menunggu permintaan maafku. Dia menunggu isak tangisku atau suara gemetar yang menyetujui bahwa ya, aku memang tidak berguna. Dan ya, satu-satunya cara menebus keberadaanku adalah dengan menyerahkan diri sebagai tumbal kenyamanan mereka. Amelia, suara ibu terdengar lagi. Kali ini nadanya turun sedikit, kembali ke mode manipulatif yang halus namun berbisa. Kamu masih di sana? Jangan diam saja seperti orang bodoh. Pesawat berangkat besok pagi, jadi kamu harus segera berkemas sekarang. Kakakmu Sarah akan mengirimkan detail penerbangannya. Ingat, ini tiket ekonomi menit terakhir, jadi mungkin ada beberapa transit. Tapi kamu masih muda, badanmu masih kuat untuk itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Oksigen mengisi paru-paruku, terasa lebih bersih dari biasanya. Aku memandang keluar jendela, menatap langit sore Jakarta yang mulai memudar menjadi abu-abu. Tiket ekonomi dengan biaya sendiri, ucapku perlahan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, rendah, dan tanpa riak emosi. Tentu saja, serga ibu cepat. Nada ketidaksabaran mulai merembes kembali. Kami sudah mengeluarkan ribuan dolar untuk resort ini, Amelia. Anggaran kami sudah sangat ketat karena harus memesan suite tambahan untuk anak-anak. Kamu harusnya bersyukur kami masih mengizinkanmu ikut menyusul. Padahal awalnya ini liburan keluarga inti. Anggap saja ini investasi untuk hubunganmu dengan keponakan-keponakanmu. Aku membayangkan skenarionya dengan detail yang menyakitkan. Terbang belasan jam dengan rute memutar yang melelahkan. Tiba di surga tropis hanya untuk dikurung di kamar hotel, menjaga balita yang tantrum, sementara Sarah dan suaminya menikmati makan malam romantis di tepi pantai. Tidur di sofa sempit tahu, mungkin di lantai beralaskan selimut tipis karena mereka pasti tidak memesan tempat tidur ekstra untukku. Investasi, ulangku. Kata itu terasa pahit di lidah. Ibu ingin aku membayar tiket pesawat ribuan dolar. Terbang di menit terakhir tidur di sofa, dan menghabiskan seluruh waktuku menjaga anak-anak Sarah, sementara kalian bersantai. Itu namanya berkontribusi, Amelia. Suara ibu meninggi lagi, tajam seperti pecahan kaca. Itu yang dilakukan keluarga. Kami memberimu kesempatan untuk melihat maut. Orang lain akan membunuh demi kesempatan ini. Kenapa kamu selalu membuat segalanya menjadi sulit? Kenapa kamu begitu egois? Kata egois itu biasanya akan menjadi pemicu otomatis bagi rasa bersalahku. Dulu, aku akan langsung membela diri, memohon pengertian, dan akhirnya menyerah demi membuktikan bahwa aku tidak egois. Tapi hari ini, kata itu memantul begitu saja dari perisai baru yang menyelimuti hatiku. Aku berjalan perlahan menuju sofa usangku, duduk di sana sambil menatap pantulan diriku di layar televisi yang mati. Perempuan di pantulan itu terlihat lelah, tetapi punggungnya tegak. Aku tidak akan pergi, Bu, kataku. Hening. Kali ini hening yang berbeda. Hening yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Apa maksudmu? Tanya ibu. Suaranya mengecil,
seolah dia tidak yakin pendengarannya berfungsi dengan baik. Aku tidak akan pergi ke Maui, ulangku, mengeja setiap kata dengan presisi bedah. Aku tidak akan membeli tiket pesawat itu. Aku tidak akan mengemasi barang-barangku. Dan aku tidak akan menjadi pengasuh anak untuk Sarah. Kamu bercanda. Tawa ibu terdengar sumbang, dipaksakan. Jangan konyol, Amelia. Ini bukan waktunya untuk tantrum. Kami butuh kamu. Pengasuh yang kami sewa membatalkan. Dan Sarah tidak mungkin menangani 3 anak sendirian di sana. Ini darurat keluarga, itu darurat Sarah. Koreksiku tenang. Dan itu darurat ibu, bukan daruratku. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Ledakan itu akhirnya datang. Volume suara ibu meledak di telingaku, membuatku menjauhkan ponsel itu beberapa sentimeter. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, kami memberimu makan, menyekolahkanmu, dan sekarang saat kami meminta bantuan kecil, kamu membuang muka? Kamu pikir siapa dirimu? Kamu tidak punya siapa-siapa selain kami, Amelia. Siapa yang akan peduli padamu kalau bukan kami? Kalimat itu lagi. Ancaman terselubung tentang kesepian abadi. Dulu, itu adalah mimpi buruk terbesarku. Ketakutan akan ditinggalkan, membuatku rela menjadi keset kaki mereka. Tapi sekarang, saat aku mendengarnya, aku menyadari sesuatu yang mengerikan, sekaligus membebaskan. Aku sudah sendirian selama ini. Bahkan saat berada di tengga-tengga mereka, aku sendirian. Ibu benar, jawabku lembut. Ketenanganku tampaknya semakin membuat ibu berang, karena aku bisa mendengar napasnya yang memburu di seberang sana. Aku memang tidak punya keluarga lain. Tapi justru karena itulah, aku harus mulai peduli pada diriku sendiri. Karena jelas, tidak ada satupun dari kalian yang akan melakukannya. Amelia, dengar. Tidak, ibu yang dengar, potongku. Bukan dengan teriakan, tapi dengan otoritas yang membuat ibu terdiam. Selama bertahan-tahan, aku sudah menjadi cadangan. Aku yang menjaga rumah saat kalian pergi. Aku yang merawat nenek saat sakit sementara kalian berlibur. Aku yang selalu ada. Dan apa yang kudapat? Undangan liburan yang sengaja mengecualikanku, sampai kalian butuh pelayan gratis. Kami tidak menganggapmu pelayan. Kalian menyuruhku tidur di sofa, dan membayar sendiri tiketku untuk bekerja menjaga anak-anak kalian di resort mewah. Itu definisi pelayan, Bu. Bahkan, pelayan pun dibayar, dan diberi kamar yang layak. Kalian memperlakukanku lebih rendah dari itu. Aku merasakan getaran halus di tanganku. Bukan ketakutan, melainkan adrenalin dari kebenaran, yang akhirnya terucap. Rasanya seperti memuntahkan racun yang sudah bertahan-tahan mengendap di perutku. Aku punya rencana untuk liburanku sendiri. Lanjutku, kebohongan kecil yang serta-merta menjadi rencana nyata di kepalaku. Aku akan tinggal di sini. Aku akan tidur nyenyak. Aku akan makan makanan yang kusukai, tanpa harus menyuapi orang lain terlebih dahulu. Aku akan beristirahat, Bu, karena bertentangan dengan pendapat ibu. Aku sangat pantas mendapatkannya. Kalau kamu tidak naik pesawat itu besok, suara ibu berubah menjadi desisan rendah. Nada yang biasanya membuatku berlutut memohon ampun, jangan harap kamu bisa datang ke acara Natal tahun ini. Jangan harap kami akan membantumu kalau kamu kesulitan keuangan. Kamu memutus tali silaturahmi, Amelia. Kamu menghancurkan keluarga ini. Ancaman pengucilan, kartu as terakhir mereka. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan Natal di rumah ibu. Keriuhan yang melelahkan, aku yang terjebak di dapur, mencuci tumpukan piring kotor bekas makan malam besar mereka. Sementara tawa terdengar dari ruang tengah, tempat mereka bertukar kado mahal. Kado untukku biasanya hanya formalitas lilin aromaterapi diskon, atau syal yang warnanya tidak cocok denganku. Apakah itu yang kutakutkan untuk hilang? Kalau harga untuk menjadi bagian dari keluarga ini adalah kehilangan harga diriku, kataku, mataku terbuka menatap kekosongan ruangan yang kini terasa seperti istana, maka harganya terlalu mahal. Aku tidak sanggup membayarnya lagi. Amelia, jangan kau berani-berani menutup teh. Selamat berlibur di Maui, Bu. Semoga Sarah bisa mengatasi anak Kenania sendiri. Mereka anak-anaknya, bukan anak-anakku. Amelia, ibu berteriak, suaranya pecah oleh kemarahan yang tak terbendung. Sebelum dia sempat melontarkan satu kata kutukan lagi, sebelum dia bisa meracuni pikiranku dengan rasa bersalah yang baru, aku menjauhkan ponsel dari telinga. Jari jempolku melayang di atas tombol merah di layar. Ikon telepon tertutup itu berwarna merah menyala, sewarna dengan tanda bahaya. Namun bagiku saat ini, itu terlihat seperti tombol peluncuran menuju kebebasan. Aku menekannya. 1. Sentuhan ringan. Layar ponsel berkedip, lalu kembali ke tampilan. Wallpaper, standar, panggilan berakhir. Kesunyian yang menyusul,
terasa memekakan telinga. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja kopi dengan sangat hati-hati, seolah-olah benda itu adalah bom yang baru saja kujinakkan. Lalu, kakiku terasa lemas, lututku menyerah, dan aku merosot dari sofa ke lantai karpet yang kasar. Aku duduk bersimpuh, memeluk lututku sendiri. Ruangan ini sunyi, hanya ada dengungan halus dari lemari es, di sudut dapur dan suara samar lalu lintas Jakarta, di kejauhan. Tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan, tidak ada tangisan anak-anak yang harus ditenangkan. Tubuhku mulai gemetar, gelombang demi gelombang emosi menghantamku. Rasa takut yang purba ketakutan seorang anak yang baru saja melawan induknya, mencoba mencengkeram leherku. Otak reptilku berteriak bahwa aku baru saja melakukan kesalahan fatal, bahwa aku akan mati sendirian, dimangsa oleh dunia yang kejam, tanpa perlindungan kawanan. Apa yang baru saja kulakukan? Tapi kemudian, sebuah tarikan napas panjang memutus kepanikan itu. Udara masuk, mengisi setiap alveolus paru-paruku tanpa hambatan. Air mata mulai menetes, jatuh membasahi celana jeansku. Tapi saat aku menyeka pipi, aku sadar, ini bukan air mata kesedihan, tidak ada isak tangis yang menyakitkan dada. Ini adalah air mata pelepasan, seperti bendungan yang akhirnya retak di bawah tekanan, membiarkan air bah keluar, agar struktur utamanya tidak hancur lebur. Aku mengangkat wajah, menatap sekeliling apartemenku yang sederhana. Buku-buku di rak yang belum sempat kubaca karena terlalu sibuk mengurusi masalah Sarah. Tanaman hias di sudut, yang layu karena aku sering menginap di rumah ibu, untuk membantu persiapan acara keluarga. Gitar di pojok ruangan yang sudah berdebu. Semua benda ini adalah milikku. Waktu yang kumiliki sekarang adalah milikku. Ponselku bergetar di atas meja. Sekali, 2 kali, 3 kali, layarnya menyala menampilkan nama ibu dengan foto wajahnya yang tersenyum palsu. Kemudian nama Sarah muncul bergantian. Pesan-pesan teks mulai membanjir. Aku bisa membayangkan isinya tanpa perlu membacanya. Angkat teleponnya. Dasar anak durhaka, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kami? Tiketnya hangus kalau tidak dipesan sekarang. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, namun didorong oleh tekad yang baru lahir, aku meraih ponsel itu kembali. Aku tidak memblokir mereka, itu langkah untuk nanti. Untuk saat ini, aku hanya menggeser tombol kecil di samping bodi ponsel, silent mode, lalu aku menelungkupkan ponsel itu, menyembunyikan layarnya yang berkedip-kedip, menuntut perhatian. Cahaya dari layar tertutup oleh permukaan meja kayu. Dunia mereka yang bising, penuh tuntutan, dan egois, kini teredam di balik sepotong kaca dan logam. Dan di sini, di ruang tamu kecilku yang sunyi, untuk pertama kalinya dalam 25 tahun hidupku, aku mendengar suara yang paling indah. Suara detak jantungku sendiri, berdetak tenang, milikku seutuhnya. Aku bersandar pada sofa, merentangkan kaki di lantai, dan memejamkan mata. Rasa takut akan konsekuensi besok masih ada, mengintai di sudut pikiran. Aku tahu perang belum usai, mereka akan datang dengan artileri kemarahan yang lebih besar setelah mereka kembali, atau bahkan sebelumnya. Tapi, itu masalah untuk Amelia di masa depan. Amelia yang ada saat ini, di detik ini, hanya perlu melakukan satu hal. Hal yang paling dilarang oleh ibunya, namun paling dibutuhkan oleh jiwanya. Beristirahat. Layar ponsel itu akhirnya menjadi gelap, memantulkan bayangan wajahku yang pucat, dan mata yang terbelalak. Hening. Keheningan yang begitu mutlak hingga aku bisa mendengar darah yang berdesir di telingaku. Seirama dengan detak jantung yang menghantam rusukku, seperti palu godam. Tanganku gemetar hebat, saat meletakkan benda persegi itu ke atas meja kopi. Seolah-olah benda itu baru saja berubah menjadi bara api yang membakar kulit. Aku baru saja melakukannya. Aku benar-benar baru saja melakukannya. Duniaku tidak runtuh, langit-langit apartemenku tidak ambruk menimpaku. Lantai di bawah kakiku tetap kokoh. Namun, rasanya ada pergeseran tektonik di dalam dadaku. Sebuah gempa internal yang meruntuhkan pilar-pilar kepatuhan yang telah dibangun ibu dan keluargaku selama lebih dari 2 dekade. Tiba-tiba, ponsel di atas meja berdengung kasar, memecah kesunyian. Layarnya menyala, menampilkan nama ibu. Dengung itu panjang dan menuntut. Getarannya membuat ponsel itu bergeser sedikit demi sedikit di permukaan kayu meja, menciptakan suara "bert-bert" yang biasanya akan memicu refleks Pavlovian dalam diriku untuk segera menyambar, menjawab, dan meminta maaf. Biasanya, keringat dingin akan mengucur di punggungku, dan otakku akan berputar mencari alasan atau solusi untuk menenangkan amarah di ujung sana. Tapi kali ini, aku hanya menatapnya. Aku menatap nama itu berkedip-kedip, menuntut perhatian, menuntut ketaatan. Aku membayangkan wajah ibu di seberang sana merah padam, mata menyipit,
bibir terkatup rapat menahan murka, karena alat cadangannya tiba-tiba memiliki kehendak sendiri. Dering itu berhenti. Layar kembali gelap. 5 detik kemudian, berdengung lagi. Kali ini disertai notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Amelia, angkat telepon ibu. Kamu pikir kamu siapa berani bicara seperti itu? Jangan kekanak-kanakan. Tiketmu harus dipesan malam ini, atau harganya naik. Lalu, pesan dari kakak perempuanku, Sarah, muncul di bawahnya. Mel, ibu mengamuk. Kamu kenapa sih? Angkat saja, bilang ia, dan selesaikan ini. Jangan bikin drama sebelum liburan kami. Aku membaca kata-kata itu, liburan kami. Bukan, liburan kita. 2 kata sederhana yang merangkum seluruh eksistensiku di mata mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma lilin aromaterapi lavender yang sudah lama menyala, namun baru sekarang tercium wanginya oleh hidungku. Selama ini, indraku terlalu tumpul oleh kecemasan untuk menikmati hal-hal kecil di sekitarku sendiri. Dengan gerakan lambat namun pasti, aku mengulurkan tangan, bukan untuk menjawab panggilan yang kembali masuk, melainkan untuk menekan tombol power di sisi ponsel. Aku menahannya. 1 detik, 2 detik. Opsi matikan daya muncul di layar. Jari telunjukku melayang di atasnya. Ada bisikan kecil di kepalaku. Suara masa kecil yang ketakutan. Kalau kamu matikan, mereka akan membencimu selamanya. Biarkan saja, bisikku pada ruang kosong apartemenku. Suaraku serak, tapi itu adalah suara milikku sendiri. Aku menekan layar. Animasi, shutdown, berputar sejenak, lalu mati. Hening kembali. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi mencekam. Keheningan itu terasa luas, seperti padang rumput setelah badai berlalu. Aku bangkit dari sofa. Kakiku terasa sedikit goyah, seperti seseorang yang baru belajar berjalan lagi setelah sekian lama lumpuh. Aku melangkah menuju jendela besar di ruang tengah, menyibak tirai tipis yang menutupi pemandangan kota Jakarta di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip di kejauhan. Arus lalu lintas di bawah sana tampak seperti sungai cahaya merah dan putih yang mengalir tanpa henti. Biasanya, pada jam segini di hari Jumat malam sebelum acara keluarga besar, aku akan sibuk. Aku akan berada di toko grosir, membelikan camilan kesukaan keponokongku karena orang tua mereka terlalu sibuk packing. Atau aku akan berada di rumah ibu, menyetrika baju-baju liburan mereka, memastikan paspor semua orang aman, dan mendengarkan keluhan ibu tentang betapa stresnya dia merencanakan perjalanan mewah ini. Malam ini, jam menunjukkan pukul 8 malam, dan aku tidak punya tugas apa-apa. Kekosongan agenda ini awalnya terasa menakutkan, sebuah lubang menganga yang asing. Namun perlahan, rasa takut itu bermetamorfosis menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang memabukkan. Kebebasan. Aku berjalan ke dapur kecilku, dapur yang jarang kugunakan untuk memasak sesuatu yang istimewa, karena aku selalu terlalu lelah setelah mengurus urusan orang lain. Aku membuka lemari pendingin, mengambil sebotol anggur putih murah yang sudah tersimpan di sana selama 6 bulan. Hadiah dari teman kantor yang belum sempat kusentuh. Asterisk pop, asterisk. Suara gabus botol yang terbuka terdengar sangat memuaskan. Aku menuangkannya ke dalam gelas kaca bening, lalu membawa gelas itu ke balkon sempit apartemenku. Udara malam Jakarta yang hangat dan sedikit berdebu menyapa wajahku. Tapi malam ini, rasanya seperti angin surga. Sambil menyesap anggur yang terasa dingin dan tajam di lidah, pikiranku melayang ke bandara, membayangkan apa yang akan terjadi beberapa hari lagi. Tanpa aku, tidak akan ada yang mengurus check-in bagasi berlebih mereka. Tidak akan ada yang menggandeng tangan si bungsu yang tantrum saat mengantre di imigrasi, sementara ibu dan Sarah sibuk berfoto untuk Instagram. Di Maui nanti, tidak akan ada Amelia yang bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan agar mereka bisa tidur nyenyak. Tidak akan ada Amelia yang menjaga anak-anak di kamar hotel sempit saat orang dewasa menikmati makan malam romantis di tepi pantai. Mereka harus menjadi orang tua. Mereka harus menjadi keluarga, tanpa bantalan, tanpa ban serep. Senyum tipis tersungging di bibirku. Itu bukan senyum dendam, itu adalah senyum kenyataan. Aku tidak mendoakan hal buruk terjadi pada mereka, tapi aku membiarkan konsekuensi alami dari pilihan mereka bekerja. Mereka menginginkan liburan eksklusif untuk keluarga inti? Silakan, nikmati setiap detiknya, termasuk kerepotan yang selama ini kuhapus dari hidup mereka secara diam-diam. Kamu tidak pantas beristirahat. Kata-kata ibu tadi kembali terngiang. Aku menatap gelas anggur di tanganku, lalu melihat pantulan diriku di kaca jendela balkon. Rambutku sedikit berantakan,
Aku hanya mengenakan kaos oblong kedodoran dan celana pendek, wajahku tanpa riasan. Tapi mataku terlihat hidup. Aku pantas, kataku tegas. Kali ini lebih keras, melawan deru angin malam. Aku pantas beristirahat. Aku pantas bahagia. Aku pantas dianggap ada. Aku masuk kembali ke dalam, meninggalkan balkon yang mulai terasa dingin. Dengan semangat yang baru, aku mengambil laptopku dari dalam tas kerja. Selama bertahan-tahan, laptop ini hanya berisi spreadsheet, pekerjaan, dan daftar tugas keluarga. Malam ini, aku akan mengisinya dengan impianku sendiri. Aku membuka peramban. Jari-jariku menari di atas keyboard. Bukan mencari tiket ke Maui. Bukan mencari perlengkapan bayi. Aku mengetik solo trip destinations for beginners, lalu kursus melukis akhir pekan Jakarta, lalu apartemen sewa bulanan di Bali. Daftar kemungkinan itu membentang di hadapanku tanpa batas. Uang yang seharusnya kugunakan untuk tiket pesawat ke Maui yang ibu tuntut agar kubayar sendiri masih utuh di rekening tabunganku. Jumlahnya cukup untuk memanjakan diriku selama sebulan penuh. Atau bahkan, memulai deposit untuk tempat tinggal baru yang jauh dari jangkauan racun mereka. Sebuah ide melintas, sederhana namun begitu menggoda. Aku membuka situs pemesanan hotel. Ada sebuah hotel butik di tengah kota, hanya berjarak 5 km dari sini, yang memiliki kolam renang, infinity, dan layanan spa bintang 5. Aku sering melewati tempat itu. Selalu berpikir tempat itu terlalu mewah, terlalu bukan untukku. Tanpa ragu, aku memilih kamar, suite, dengan pemandangan kota. Paket akhir pekan. Lengkap dengan pijat 2 jam dan makan malam di kamar. Klik, pesan, bayar. Konfirmasi pemesanan muncul di layar. Selamat menikmati istirahat Anda. Amelia. Air mata tiba-tiba merebak di sudut mataku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Rasanya seperti melepaskan korset yang terlalu ketat, yang telah meremukkan tulang rusukku selama 25 tahun. Aku menangis, karena baru menyadari betapa kejamnya aku pada diriku sendiri, karena membiarkan mereka memperlakukanku seperti itu begitu lama. Aku menutup laptop dan berjalan ke kamar mandi. Aku menyalakan keran, bathtub, membiarkan air hangat memenuhi bak. Aku menuangkan sabun cair beraroma mawar yang banyak, menciptakan gunungan busa. Sambil menunggu bak penuh, aku melihat ponselku yang tergeletak mati di meja luar. Besok, mungkin aku akan menyalakannya lagi. Mungkin aku akan melihat ratusan pesan caci maki. Mungkin mereka akan mengancam untuk mencoretku dari kartu keluarga. Biarkan saja, jika harga untuk menjadi bagian dari keluarga itu adalah menyerahkan jiwaku, maka aku memilih untuk menjadi yatim piatu secara emosional. Aku memilih diriku sendiri. Aku menenggelamkan tubuhku ke dalam air hangat yang berbusa. Kehangatan itu memelukku, meresap ke dalam pori-pori, meluruhkan ketegangan sisa pertarungan tadi. Aku menyandarkan kepala di pinggiran bak, memejamkan mata. Di luar sana, keluargaku mungkin sedang dalam kekacauan, berteriak, menyalahkan satu sama lain, dan mengutuk namaku. Tapi di sini, di dalam kamar mandi uap yang wangi ini, hanya ada suara tetesan air dan napas tenangku sendiri. Ini bukan sekadar akhir pekan. Ini bukan sekadar penolakan untuk pergi ke Maui. Ini adalah hari pertama dari sisa hidupku. Babak baru di mana Amelia bukan lagi cadangan. Di mana Amelia adalah tokoh utama dalam ceritanya sendiri. Dan cerita itu, untuk pertama kalinya, terasa indah.